Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sandi Simanjuntak, peserta Lasar CPNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map etika publik. Pengertian etika. Etika yaitu refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan sesuatu yang baik dan benar. Yang kedua, tuntutan etika publik dan kompetisi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan kompetensi etika. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana suatu nilai dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kode etik. Kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Kode etik profesi yaitu untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan dipegang sekelompok profesional tertentu. Kode etik ASN. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan dan menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. 8. Melaksanakan untuk tidak terjadinya konflik kepentingan. Selanjutnya, memberi informasi secara benar. Lalu menjelaskan atau tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, serta melaksanakan ketentuan undang-undang mengenai disiplin ASN. Perilaku pejabat publik. Sebagai pelayan, tentu saja pejabat publik harus mengetahui keinginan dan harapan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis dan leadership, namun kompetensi etika. Keenam, nilai dasar etika publik. Pertama, memegang teguh nilai dalam ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan secara prinsip keadilan, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika publik, mempertanggungjawabkan tindakan kepada publik. Kemudian, memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan dalam program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesejahteraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis. Ada 3 ruang lingkup etika publik. Yang pertama, pelayanan berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, serta modalitas etika. Dimensi etika publik ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas. Etika dalam urusan publik yaitu sebagai aparat pemerintah, pejabat publik wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian ke-10, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan publik. 1. Legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologi, legitimasi etis. 11. Menghindari konflik kepentingan, yaitu yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, pengeruhan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sumber kode etik ASN. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang terakhir yaitu implementasi kode etik. ASN perlu ditingkatkan atas penyimpangan atau ketidaktahuan norma melalui sosialisasi sumber kode etik. Baiklah, demikian mind map dari hasil penjelasan saya etika publik. Terima kasih.